Pemirsa, hubungan negara bertetangga Indonesia dan Malaysia terus mengalami pasang surut dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai kasus silih berganti memunculkan berbagai prasangka. Apa yang terjadi sebenarnya dalam hubungan kedua negara serumpun ini? Dan kami akan mendiskusikan hal ini bersama akademisi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Andi Suwirta yang sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Dan saat ini kita membicarakan masalah hubungan RI dan Malaysia ini, Pak Andi. Dalam konteks hubungan negara bertetangga, pasang surut dalam hubungan RI dan Malaysia ini masih dalam kondisi yang wajar dalam pandangan Pak Andi atau seperti apa? Ya, sebagai sebuah negara bangsa yang hidup bertetangga di rantau di kawasan Asia Tenggara, saya kira memang hubungan pasang surut itu selalu ada. Kebetulan yang agak sering adalah dengan Malaysia karena memang kita memiliki akar budaya yang sama, rumpun yang sama dalam hal budaya, dalam hal agama, dalam hal bahasa bahkan, sehingga ini acap kali menjadi masalah karena di situ ada irisan-irisan budaya dan ada kepentingan-kepentingan yang sebenarnya sama. Karena kita dipisahkan oleh dua negara bangsa yang berbeda, maka menjadi acap kali jadi timbul. Banyak sekali kesamaan sampai dengan selera juga mungkin sama mungkin Pak Andi, sampai akhirnya memikirkan sebuah pulau pun dengan ini sama-sama berpikir untuk satu pulau misalnya seperti itu. Bagaimana? Ya, sebab harus kita sadari bahwa kita memiliki perbatasan dengan Malaysia itu tidak hanya laut, tapi juga daratan. Perbatasan kita di Kalimantan itu barangkali perbatasan daratan paling panjang. Baik. Bayangkan dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur, dan saya kira itu juga bisa menimbulkan masalah kalau tidak sejak dari sekarang kita coba pikirkan, kita coba kaji dengan cermat dan secara mendalam. Jadi memang sebagai sebuah negara bangsa yang ini adalah produk dari kolonialisme dulu, kita harus mulai memikirkan bahwa sebagai sebuah negara betapapun ras budaya sama, tapi karena entitas menyatakan kita sebagai negara bangsa berbeda, maka bagaimanapun kita hidup mesti berdampingan, berbeda tapi tetap harus bekerja sama. Dan ada yang mengaitkan bahwa memang hal ini adalah dengan kualitas daripada diplomasi luar negeri kita yang dianggap lemah seperti itu. Apakah Anda sepakat dengan hal itu, Pak Andi? Iya, sebenarnya diplomasi luar negeri kita sejak awal dinyatakan diplomasi yang cukup tegas, yaitu diplomasi yang bebas aktif. Dan sepanjang sejarah kita, saya kira kita sudah tunjukkan dan sampaikan kepada masyarakat dunia bahwa posisi Indonesia dengan seperti itu sudah cukup tegas ya. Hanya barangkali yang masih menjadi pekerjaan rumah kita perlu juga banyak ahli tentang negara-negara lain. Banyak akademisi yang ahli tentang Indonesia. Pertanyaan kita, banyakkah akademisi kita yang ahli tentang negara tetangga kita, termasuk tentang Malaysia? Nampaknya tidak sebanyak seperti yang dimiliki oleh para Indonesianis dari negara-negara lain. Dan keahlian terhadap negara-negara lain itu amat penting sebagai satu masukan, sebagai satu bahan pertimbangan kebijakan untuk para diplomat kita ketika mengambil kebijakan mengenai politik luar negeri, Bang. Baik, Pak Andi, sebagai seorang akademisi dalam pengamatan Anda ini, apakah mayoritas dari masyarakat Malaysia memang mempunyai pandangan yang kurang baik terhadap masyarakat Indonesia begitu? Sebenarnya tidak ya, sebab hubungan dua negara ini lebih-lebih sejak tahun 1960-an, 70-an, Malaysia sangat memerlukan tenaga-tenaga expert dari kita, guru, teknisi, para ahli. Memang sejak tahun 1980-an, 1990-an, begitu banyak para tenaga kerja kita di Malaysia, dan sampai sekarang jumlahnya 2 juta lebih. Berarti 10. Itu berapa persen kurang lebih? 10% dari penduduk Malaysia yang 25 juta, 25-26 juta. Artinya kalau kita pergi kemana-mana ke tempat-tempat umum, ke tempat-tempat ramai, selalu kita bertemu dengan orang Indonesia. Dan acap kali image terhadap PKI ini sesungguhnya satu kasus, misalnya satu kriminalitas yang dilakukan oleh seorang TKI, itu acap kali digeneralisir seolah-olah TKI kita itu citranya seperti itu. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, generalisasi daripada para TKI Indonesia di Malaysia seperti itu? Ya, yaitu sebab peran. Apakah karena jenis pekerjaannya atau tidak acap kali peran media massa juga memegang peranan penting ya. Dan acap kali juga politik pemerintah satu negara
itu juga ada hubung kaitnya bahwa sebagai sebuah negara yang katakanlah mulai beranjak maju, tentu Malaysia ingin menunjukkan kebanggaan kepada warga negaranya, kepada negaranya bahwa dia lebih maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga termasuk Indonesia, sehingga pencitraan seperti itu nampaknya juga ada unsur politis ya, untuk menjadikan bangga di satu sisi warga negaranya dan memandang agak kurang bagus terhadap orang luar termasuk orang asing. Oke, baik Pak Andi, sebagai akademisi yang sering untuk bolak-balik atau mungkin juga melakukan aktivitas di Malaysia seperti itu, dan Anda melihat bahwa Indonesia dan Malaysia seperti yang tadi Anda sebutkan memiliki kesamaan seperti itu, dan kalau dalam pandangan Anda sendiri, pemerintah Malaysia ini apa yang menjadi keunggulan dari pemerintah Malaysia seperti itu? Iya, saya melihat investasi terhadap pendidikan itu amat menjadi program utama pemerintah Malaysia sejak negara itu merdeka tahun 57 sampai sekarang ya. Dan kalau kita amati secara selintas, Perdana Menteri Malaysia itu umumnya adalah orang yang pernah menjadi Menteri Pendidikan. Baik. Dan Kementerian Pendidikan di Malaysia itu kementerian yang besar, kementerian yang amat kuat dan memberikan satu pelaburan atau investasi sosial yang amat diutamakan, sehingga dalam waktu 10-20 tahun yang akan datang hasilnya memang dapat dirasakan. Pertama, penguatan di bidang pendidikan. Yang kedua, mereka sering menyebutnya keunggulan kami dibandingkan dengan negara-negara lain terletak pada dalam bahasa mereka pentadbiran. Pentadbiran itu manajemen. Baik. Memang manajemennya cukup baik, dan kalau kita pergi ke tempat-tempat umum, ke sektor-sektor pemerintahan, ke sektor-sektor urusan publik, mereka bisa melaksanakan urusan-urusan pekerjaan itu dengan efisien, dengan amat terampil. Itu yang menurut saya kita perlu banyak sedikit belajar juga terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi kemajuan bangsa dan manajemen yang bagus dari birokrasi kita, dari masyarakat kita, agar hidup ini efisien dan lebih maju gitu. Tapi Pak Andi, dalam banyak hal Malaysia ini banyak mencontoh daripada Indonesia seperti itu. Ini apa yang menyebabkan sepertinya Malaysia bergerak cukup cepat gitu untuk melakukan inovasi? Barangkali salah satu faktornya karena stabilitas politik ya. Kalau kita amati sejarah politik Malaysia dari pemerintahan Tunku Abdul Rahman Putra, Abdul Rajak sampai sekarang Najib, itu tidak terjadi satu fluktuasi perubahan politik yang amat drastis, sehingga kesinambungan itu menjadi amat penting, dan itu menyebabkan punya kontribusi terhadap kemajuan dibandingkan dengan sejarah politik negara kita, pemerintah negara kita, dari Soekarno ke Soeharto, dari Pak Harto sekarang ke Orde Reformasi, kita asap kali mengalami keterputusan kebijakan termasuk program, sehingga kesinambungan itu bukan menjadi ciri dari sejarah kita, tapi yang terjadi adalah satu discontinuity, satu ketidaksinambungan. Baik, Pak Andi, dan menurut Bapak kaitan sejarah dan juga budaya dari kedua negara ini apakah masih cukup untuk akhirnya menjadi jaminan terciptanya hubungan yang lebih baik? Saya kira iya ya, jadi kesamaan bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia pun berasal dari bahasa Melayu. Kesamaan budaya, agama itu harus menjadi lem perkat bagi kedua bangsa ini. Tapi yang harus disadari, kalau kita memandang negara bangsa Malaysia, jangan juga acap kali kita memandang sepertinya disimplifikasikan, sederhanakan. Malaysia adalah satu negara bangsa yang multiras, multi bangsa. Di sana ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India, sehingga beda dengan negara kita yang multi etnik, tapi perjalanan sejarah telah menyatukan etnik-etnik kita menjadi satu nation state yang kokoh. Di Malaysia saya kira ketiga bangsa ini masih, maksud saya masalah nasionalisme dan negara kebangsaan barangkali masih menjadi agenda besar mereka. Tapi menurut saya sebagai sebuah negara bangsa yang akar budayanya Melayu, dan tentu akar budaya Melayu ini juga telah ditunjukkan oleh Malaysia bahwa Melayu itu boleh, Melayu itu bisa maju mengikuti kehendak modernisasi, maka Indonesia juga saya kira mesti dalam banyak hal mengkaji mengapa nilai-nilai Melayu, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai Jawa, Kesundaan dan sebagainya bisa
tetap relevan sesuai dengan nilai-nilai kemodernan. Itu saya kira penting juga. Pak Andi, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Harapan kita adalah bahwa Indonesia dan Malaysia bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu. Baik, terima kasih untuk pandangannya Pak Andi. Selamat malam. Dan pemirsa, demikian dialog kami pada malam hari ini. Saksikan liputan khusus tentang calon Kapolri yang disorot banyak pihak karena kontroversi. Tetaplah bersama kami.